Pernah nggak sih kamu merasa gaya hidup orang tua kita tuh jauh banget sama kita sekarang? Dulu, orang tua kita bisa bahagia hanya dengan radio kecil di ruang tamu. Sekarang, kalau belum ada smartphone terbaru, rasanya kayak ketinggalan zaman. Faktanya, setiap generasi punya gaya hidup yang berbeda. Dari cara mereka kerja, belanja, sampai cara mereka mencari hiburan. Dan yang menarik, perbedaan ini terbentuk karena zaman, teknologi, dan kebutuhan sosial yang terus berubah. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan gaya hidup manusia, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, milenial, hingga Gen Z. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Bayangkan suasana Indonesia atau dunia di era 1950-an hingga 60-an. Saat itu dunia baru pulih dari Perang Dunia II, ekonomi sulit, sumber daya terbatas, dan hidup benar-benar harus dijalani dengan penuh perhitungan. Inilah generasi baby boomers. Mereka lahir di masa sulit sehingga terbiasa hidup hemat, bekerja keras, dan sangat menghargai stabilitas. Buat mereka, kesuksesan berarti punya pekerjaan tetap, bisa beli rumah, dan membesarkan keluarga. Itu sudah cukup. Mereka jarang berpikir soal traveling ke luar negeri, apalagi soal healing. Hiburan sederhana, seperti mendengarkan radio, menonton film hitam putih di bioskop, atau sekadar berkumpul bersama keluarga, sudah jadi momen paling berharga. Mereka adalah generasi yang paling setia pada pekerjaan. Tidak jarang, seorang ayah bisa bekerja di satu perusahaan yang sama selama puluhan tahun sampai pensiun. Gaya hidup mereka sederhana, tapi penuh nilai kebersamaan. Kalau kamu pernah lihat Kokik Nenik, kita selalu bilang, jangan boros, simpan uangmu untuk masa depan. Nah, itulah jiwa baby boomer yang sesungguhnya. Lalu, datanglah generasi X. Mereka lahir di masa transisi menuju modernisasi. Di era inilah mall mulai bermunculan. Televisi warna mulai populer, musik kaset jadi tren, dan komputer pertama mulai dikenal masyarakat. Anak-anak generasi ke-10 tumbuh dengan Walkman di telinga mereka, mendengarkan musik dari kaset favorit. Mereka mulai terbiasa nongkrong di pusat perbelanjaan, dan gaya hidup kota mulai terasa. Namun, generasi ini juga dikenal mandiri. Mereka tumbuh di masa orang tua sibuk bekerja, sehingga sering disebut sebagai latchkey, kitsanak yang pulang sekolah, membuka pintu rumah sendiri, dan mengurus diri sendiri. Gaya hidup mereka campuran antara nilai tradisional yang diwarisi dari baby boomers dengan rasa ingin bebas yang muncul karena pengaruh budaya pop dan globalisasi. Mereka suka bekerja keras, tapi juga ingin menikmati hidup dengan caranya sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke generasi yang mungkin paling sering dibicarakan. Generasi milenial. Milenial lahir di era yang penuh perubahan. Mereka adalah saksi transisi dari dunia analog ke dunia digital. Mereka masih merasakan masa kecil tanpa internet. Tapi saat remaja dan dewasa, internet mulai masuk dan mengubah segalanya. Milenial adalah generasi yang memperkenalkan kita pada media sosial awal Friendster, Facebook, Twitter. Mereka juga yang pertama kali jatuh cinta dengan nongkrong di kafe sambil bawa laptop. Bagi milenial, pengalaman lebih penting daripada barang. Traveling ke luar negeri, kulineran, atau sekadar berburu kopi kekinian adalah bagian dari gaya hidup yang dianggap keren. Mereka tumbuh dengan budaya startup, bermimpi bikin perusahaan raksasa dari garasi rumah. Mereka juga lebih terbuka terhadap isu-isu global, lingkungan, kesetaraan gender, hingga gaya hidup sehat. Namun, milenial sering dianggap sebagai generasi yang sulit punya rumah, karena harga properti melambung, sementara biaya hidup semakin tinggi. Jadi, mereka lebih memilih menghabiskan uang untuk pengalaman berkesan daripada investasi jangka panjang. Intinya, milenial adalah generasi transisi yang membawa dunia lama
masuk ke dunia baru. Tanpa milenial, mungkin kita nggak akan punya budaya digital yang sekarang kita nikmati. Setelah milenial, muncullah generasi Z, yang benar-benar lahir di dunia digital. Kalau milenial masih mengenal telepon rumah dan warnet, Gen Z sejak kecil sudah akrab dengan smartphone. Gaya hidup mereka sangat cepat, serba instan, dan penuh teknologi. Bagi Gen Z, media sosial bukan sekadar hiburan, tapi juga identitas. Mereka membangun personal branding di TikTok, Instagram, atau YouTube. Belanja pun berubah. Dari e-commerce, sekarang ke live shopping. Hiburan mereka, streaming, gaming online, atau membuat konten sendiri. Gen Z juga punya kesadaran baru. Self-love, mental health, dan isu-isu sosial. Tapi di sisi lain, mereka juga sering dianggap suka flexing, pamer gaya hidup di medsos. Kalau milenial mencari passion, Gen Z mencari eksistensi. Dan eksistensi itu seringkali diukur dari likes, views, dan followers. Dan sekarang, kita sampai di generasi Alpha. Generasi yang masih tumbuh, tapi sudah menunjukkan ciri khas gaya hidup yang sangat berbeda. Mereka lahir setelah tahun 2011, di era ketika smartphone, tablet, dan internet sudah bukan barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari. Buat mereka, teknologi adalah dunia nyata. Anak-anak Alpha lebih pintar main iPad daripada main kelereng. Mereka terbiasa belajar lewat YouTube, bermain game online sejak kecil, dan bahkan ada yang sudah jadi content creator di usia SD. Lifestyle mereka dipengaruhi oleh AI, metaverse, dan dunia virtual. Dari main game, belajar, sampai bersosialisasi, banyak dilakukan secara online. Bahkan, konsep main di luar rumah mulai digantikan oleh main di dunia digital. Tapi menariknya, generasi Alpha juga lebih sadar soal lingkungan dan isu global. Mereka tumbuh di era krisis iklim, pandemi, dan revolusi digital. Jadi, bisa jadi gaya hidup mereka ke depan akan lebih hijau, lebih fleksibel, dan bahkan lebih digital daripada yang bisa kita bayangkan. Bisa jadi, generasi Alpha adalah generasi pertama yang gaya hidupnya lebih banyak di dunia virtual daripada dunia nyata. Kalau kita tarik garis panjang, perjalanan gaya hidup manusia itu ibarat cermin zaman. Baby boomers mengajarkan kita soal kesabaran, kerja keras, dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki. Gen X memperlihatkan bagaimana modernisasi perlahan masuk ke kehidupan sehari-hari. Dari televisi warna hingga mall yang jadi tempat berkumpul. Milenial menjadi saksi revolusi digital. Hidup di tengah dua dunia. Dunia nyata yang masih tradisional, dan dunia maya yang mulai lahir lewat internet. Generasi Z tumbuh dengan kecepatan teknologi, di mana identitas diri bukan lagi hanya apa yang kita lakukan di dunia nyata, tapi juga apa yang kita tampilkan di media sosial. Dan generasi Alpha, mungkin merekalah pionir masa depan, hidup dalam ekosistem yang benar-benar digital, di mana kecerdasan buatan, dunia virtual, dan teknologi hijau akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin generasi pertama yang benar-benar tak bisa memisahkan antara dunia nyata dan dunia digital. Pertanyaannya, sekarang, gaya hidup seperti apa yang akan terus berkembang? Apakah manusia akan semakin larut di dunia virtual, atau justru kembali mencari keseimbangan di dunia nyata? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas, setiap generasi punya caranya sendiri untuk bertahan, untuk mengekspresikan diri, dan untuk mencari arti hidup. Dan kita semua, apapun generasinya, adalah bagian dari cerita besar perubahan ini. Jadi, kamu sendiri berasal dari generasi mana? Apakah kamu merasa lebih nyaman dengan kesederhanaan masa lalu, atau lebih cocok dengan gaya hidup cepat dan digital seperti sekarang? Ceritakan pendapatmu di kolom komentar. Karena siapa tahu, kisahmu bisa jadi bagian dari cerita besar generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like,
Kalau kamu suka videonya, share biar makin banyak orang bisa flashback perjalanan gaya hidup ini. Dan tentunya, subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Karena, perjalanan gaya hidup manusia belum berakhir, dan kamu adalah bagian penting di dalamnya.